Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnaini dengan NIM T20197021. Di sini saya dari kelompok 4 akan menjelaskan kompleks suatu grup. Misalkan G suatu grup, apabila H bagian G dan H tidak sama dengan himpunan kosong, maka H disebut kompleks dari G. Definisi 1. Misalkan H dan K adalah kompleks-kompleks dari grup G, maka 1. HK sama dengan AB, di mana A bagian dari H dan B bagian dari K. Yang kedua, H inverse sama dengan A inverse, yang mana A inverse ini merupakan bagian dari H. Dari definisi ini dapat dimengerti bahwa HK bagian dari G dan H inverse bagian dari G. Teorema 1. Jika A, B, dan C kompleks dari grup G, maka dalam kurung AB, C sama dengan A dalam kurung BC. Untuk membuktikan P sama dengan Q, harus dibuktikan P bagian Q dan Q bagian P. Yang dimaksud P di sini adalah dalam kurung AB, C. Sedangkan untuk Q-nya yaitu A dalam kurung BC. Bisa dibedakan ya. Yang pertama yaitu dibuktikan kalau yang dalam kurung AB, C itu bagian dari A dalam kurung BC atau P bagian dari Q. Ambil S, di mana S ini merupakan anggota dari P, yaitu dalam kurung AB, C. Yang mana berarti S sama dengan dalam kurung AB, C kecil dengan A kecil anggota A besar, B kecil anggota B besar, C kecil anggota C besar, dan A kecil, B kecil, C kecil anggota G atau elemen G. Karena A besar, B besar, dan C besar kompleks dari grup G. Di sini sehingga dipenuhi sifat asosiatif, yang mana S sama dengan dalam kurung A, B, C sama dengan A dalam kurung BC. Anggota dari A dalam kurung BC. Diperoleh untuk semua S anggota P. Kita menyebutnya ini P saja ya, biar enak. Yang mana S anggota Q, jadi P bagian dari Q. Untuk yang pertama sudah terbukti. Yang kedua yaitu akan dibuktikan Q bagian dari P. Caranya sama seperti yang sebelumnya, seperti yang sudah bisa dilihat di layar. Maka nanti akan diperoleh untuk semua T anggota Q, di mana T anggota P. Jadi Q merupakan bagian dari P. Contoh soal. G di sini. Ada G dan H dan K. G sama dengan 1, 2, 4, 5, 7, 8. Itu dengan perkalian modulo 9 adalah suatu grup. Sedangkan H di sini ada 1, 2, dan 5. Sedangkan K 2, 4, dan 7. Masing-masing adalah kompleks dari G. HK sama dengan 1 kali 2, 1 kali 4, 1 kali 7, dan seterusnya. Sehingga menghasilkan 2, 4, 7, 8, 5, 1. Ingat bahwasanya perkalian dari modulo 9 dan elemen yang sama dalam himpunan hanya ditulis sebanyak 1 kali. Sehingga A in H inverse sama dengan 1 inverse, 2 inverse, 5 inverse. Yang mana sama dengan 152. 152 ini kan anggota H. Sedangkan K inverse itu ada 2 inverse, 4 inverse, 7 inverse. Sama dengan 2, 4, 7 ini juga sama, yaitu anggota dari K.
H inverse K inverse sama dengan 1, 2, 4, 5, 7, 8. Ini sama dengan juga dengan anggota G. Kompleks-kompleks dari G merupakan himpunan bagian dari G. Mengingat definisi perkalian kompleks tersebut dan grup G memenuhi sifat asosiatif, maka perkalian kompleks-kompleks dari G juga memenuhi sifat asosiatif. Hal ini ditunjukkan sebagai berikut. Misalkan H, K, dan M adalah kompleks-kompleks dari grup G akan ditunjukkan sama dengan H dalam kurung KM. Dalam kurung HK, M sama dengan dalam kurung HK kecil, M kecil, di mana H kecil anggota H besar, K kecil anggota K besar, M kecil anggota M besar. Dan H dalam kurung KM sama dengan H kecil dalam kurung KM kecil, di mana H kecil anggota H besar, K kecil anggota K besar, M kecil anggota M besar. Karena H kecil, K kecil, M kecil anggota G dan grup, maka dalam kurung HK kecil M sama dengan H kecil dalam kurung KM. Sehingga dalam kurung HK besar M sama dengan H besar dalam kurung KM. Jika H dan K kompleks-kompleks dari grup G, maka dapat ditunjukkan bahwa dalam kurung HK inverse sama dengan H inverse K inverse. HK inverse sama dengan HK kecil inverse, di mana H kecil anggota H besar dan K kecil anggota K besar. Sedangkan untuk H inverse K inverse sama dengan H kecil inverse K kecil inverse, di mana H kecil anggota H besar dan K kecil anggota K besar. Karena H kecil anggota H besar dan K kecil anggota K besar, sedangkan H besar dan K besar kompleks-kompleks dari G, maka H kecil K kecil anggota G, sehingga HK kecil inverse sama dengan H kecil inverse K kecil inverse. Jadi HK besar inverse sama dengan H besar inverse K besar inverse. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dewi Agustini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Agustini dengan NIM T 2019-7013. Saya di sini akan menjelaskan tentang subgrup atau grup bagian. Himpunan bagian tak kosong S dalam grup G bintang yang merupakan grup terhadap operasi biner bintang dinamakan subgrup G. Contoh yang pertama ialah R, operasi penjumlahan adalah grup, dan Z, operasi penjumlahan adalah grup juga. Nah, kita tahu bahwa Z himpunan bagian dari suatu grup R, jadi Z subgrup dari R terhadap operasi penjumlahan. Contoh yang kedua ialah Q, pangkat operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan bukan subgrup dari R operasi penjumlahan, walaupun Q pangkat plus ini merupakan bagian dari R. Definisi lain yaitu suatu himpunan bagian H dari suatu grup G dikatakan subgrup atau grup bagian dari grup G jika H merupakan grup dengan operasinya sama dengan di G. Dengan demikian, untuk mengecek suatu himpunan bagian H dari grup G adalah subgrup harus dicek. Yang pertama ialah H merupakan bagian dari G dan H tidak himpunan kosong atau bukan himpunan kosong. Yang kedua, H merupakan suatu grup yang operasinya sama dengan G. Selanjutnya ialah contoh 3, Z6 sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan Z3, 0, 1, 2. Apakah Z3 merupakan subgrup dari Z6? Jawabannya tentunya tidak, karena operasi pada Z3 berbeda dengan Z6. Untuk mengecek bahwasannya Z3 bukan subgrup dari Z6, perhatikan pembahasan berikut. Kenapa Z3 bukan subgrup dari Z6? Perhatikan bahwasannya pada Z3 ketika 2 ditambah 2 sama dengan 1, alasannya karena modulo 3. Nah, sedangkan Z6 ketika 2 ditambah 2 sama dengan 4 karena modulo 6.
Jadi, hasilnya kan beda. Di sini, yang Z3 ketika 2 tambah 2 sama dengan 1, sedangkan Z6, 2 tambah 2 sama dengan 4. Sehingga Z3 bukan subgrup dari Z6. Selanjutnya ialah teorema 1, di mana diberikan G bintang adalah grup H bagian G dan H bukan himpunan kosong. H adalah subgrup dari G jika dan hanya jika AB anggota H untuk setiap AB anggota H. A inverse anggota H untuk setiap A anggota H. Untuk membuktikannya, mari simak pembahasan berikut. Selanjutnya ialah pembuktian teorema. Misal H subgrup G. Misal H subgrup G. Berdasarkan definisi, berarti ia memenuhi 4 aksioma, yaitu asosiatif, tertutup, identitas, dan juga inverse. Nah, kita perhatikan bahwasannya kondisi 1 merupakan sifat tertutup, dan kondisi 2 merupakan ialah H yang memuat elemen inverse, sehingga kondisi 1 dan 2 dipenuhi oleh H. Misal H subgrup dari G kan. Nah, selanjutnya H ini bukan himpunan kosong. H bukan himpunan kosong. Nah, jadi untuk membuktikan kondisi 1, ia cukup dibuktikan pada H berlaku sifat asosiatif dan memuat elemen identitas. Misal diambil sebarang A, B, C, elemen H. Mengapa saya mengambil A sampai C? Karena untuk membuktikan ia asosiatif atau tidaknya, kita harus mengambil lebih dari 2. Nah, selanjutnya karena saya punya H subgrup G, maka berarti ia berlaku sifat asosiatif. Akibatnya A, B dikalikan C sama dengan A kali B, C. Nah, tadi saya kan mengambil elemen di H. Kemudian saya membuat ABC elemen di G. Karena H merupakan subgrup dari G. Dengan kata lain, sifat asosiatif dipenuhi oleh H. Nah, langkah berikutnya diambil sebarang A elemen H, maka berdasarkan kondisi 2, berarti A inverse elemen H. Akibatnya, berdasarkan kondisi 2 diperoleh A inverse anggota H. Tetapi A inverse sama dengan identitas. Dengan kata lain, H memuat elemen identitas, sehingga kondisi 1 dan 2 terbukti. Selanjutnya contoh keempat, di mana G merupakan abelian grup dengan identitas EH sama dengan X anggota G, di mana X kuadrat sama dengan identitas. Buktikan bahwa H subgrup G. Selanjutnya ialah pembuktian pada contoh 4, yaitu G merupakan abelian grup dengan identitas EH sama dengan X anggota G, di mana X kuadrat sama dengan identitas. Nah, maksud dari abelian yaitu ialah komutatif. Kemudian, yang pertama, cara membuktikannya yaitu kita harus mengidentifikasi sifat khusus H. Misalnya, G adalah grup. Nah, jadi H merupakan bagian dari G dengan X anggota H. Jika X anggota H, maka X juga anggota G, dan X kuadrat sama dengan E. Di sini ya, X kuadrat sama dengan identitas. Langkah kedua yaitu buktikan bahwasanya identitas memenuhi sifat. Perhatikan bahwa identitas anggota G dan E kuadrat sama dengan identitas. Nah, maksudnya di sini tuh gini. Ini kan E anggota G, di sini X anggota G. Otomatis ketika X kuadrat sama dengan identitas, di sini juga E kuadrat sama dengan identitas. Sehingga E anggota H dan H bukan himpunan kosong, terpenuhi. Nah, yang ketiga ialah misalkan 2 anggota H. Misal kita menggunakan AB anggota H, maka A kuadrat sama dengan E dan B kuadrat sama dengan E. Kembali lagi di sini ya. Langkah keempat, buktikan AB inverse memenuhi sifat. Nah, jadi di sini kan AB inverse kuadrat. Ya, kan di sini X kuadrat sama dengan identitas. Seharusnya AB inverse kuadrat ini harus sama dengan identitas. Nah, kita mulai di sini AB inverse dikalikan AB inverse. Nah, kemudian kita menggunakan sifat asosiatif sehingga menghasilkan seperti ini.
A dikalikan B inverse A dikalikan B inverse. Kemudian kita menggunakan sifat komutatif. Nah, lalu hasilnya A kuadrat B inverse kuadrat. Nah, A kuadrat ini sudah diketahui kan bahwasanya A kuadrat sama dengan identitas dan B inverse kuadrat berubah menjadi B kuadrat inverse karena ini ya B kuadrat sama dengan E. Otomatis E inverse sama dengan E karena menggunakan sifat AB pada teorema 1. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan nanti pada saat presentasi, monggo ditanyakan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.